Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di Marapen Anda. Ya, senang sekali Anda masih bersama kami 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancarsirakan dari Komplek Perkantoran Gebu Singaparna. Dan untuk kesempatan hari ini, tepatnya di hari Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan pada kesempatan kali ini talkshow kami kali ini bekerja sama dengan RSUD KHZ Mustafa. Iya, dan telah hadir narasumber kami seorang dokter spesialis dan akan membahas atau juga dengan topik yakni mengenal pelayanan ortodonti. Ini lebih dari sekedar merapikan gigi. Ya, baik. Kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Oke, ini adalah Dokter Gigi Riza Yasa, spesialis ortodonti. Iya, selamat pagi dok. Selamat pagi Mas. Iya, oke, terima Selamat kasih. pagi juga Kanca Purbasora semuanya. Iya, oke, terima kasih kehadirannya di studio dan juga Ibu Zakia Ulfa, Arisman, terima kasih telah hadir di studio. Dan untuk kali ini sangat menarik dok, karena baru kali ini ya tentang ortodonti, ya, lebih dari sekedar merapikan gigi. Dan tentu saja Kanca Purbasora nanti juga bisa berkesempatan untuk bertanya melalui WA di 0853 244 0-3x70 ya. Baik, dokter tugasnya atau dinasnya di RSUD KHZ Mustafa saja? Iya, betul. Iya. Saya sudah berdinas dari 2020, tapi sempat break sebentar karena harus tugas belajar untuk mengambil spesialisasi ortodonti di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Lalu baru kembali Januari kemarin. Kalau asli dari? Asli dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Sama dari iya. kabupaten ya. Ibu saya dari Cibalong. Oh, Cibalong. Daerah Iya. sana. Oke. Tapi beberapa tahun di Yogyakarta bisa bahasa Jawa ya? Siti. Ya, Siti. Ya, Siti. Menawi menika piantun ingkang wonten Jogja tangtusipun kedah saged nggih. Saya takutnya malah kancanya yang nggak ngerti nih ya ngomong bahasa Jawa. Iya. Kalau saya ngerti banget nih. Karena saya aslinya dari sono. Sebelah sana Jogja, Solo ya, tepatnya Solo. Ya, tapi ya namanya orang ya, terutama orang Jawa yang suka merantau. Suka merantau ya, sama kayak Ibu Zakia ya. Iya, juga dari sana ya, lebih dekat tapi ya sebelah sininya. Iya. Sebelah sini Purworejonya ya. Oke. Dan dapat orang sini ya udah menetap di sini kan gitu ya. Baik dok, itulah perkenalan dengan Dokter Gigi Riza Yasa, spesialis ortodonti. Iya, betul. Ya, ini sangat masih asing di lidah saya ya. Iya. Oke. Langsung saja dok, terkait dengan topik kita kali ini. Nah, sebenarnya apa itu dok ortodonti dan apa bedanya dengan dokter gigi umum nih dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Baik, mungkin kalau kanca-kanca Purbasora mungkin taunya sakit gigi ke dokter gigi gitu. Padahal mungkin padahal banyak spesialisasinya gitu. Jadi dokter gigi umum itu adalah dokter gigi yang menempuh studi S1 pendidikan dokter dan dilanjut dengan koas profesi dokter gigi. Jadi mereka mendapatkan gelar dokter gigi umum. Sedangkan dokter gigi spesialis ortodonti adalah dokter gigi umum yang melanjutkan studi spesialisnya untuk mempelajari hal-hal spesifik terkait kelainan kelainan susunan gigi, terus ada kelainan tulangnya juga. Jadi mungkin mempelajari lebih spesifik tentang hal-hal tersebut yang memang pada saat S1 atau koas dokter gigi umum itu tidak berkompetensi untuk
merawat gigi yang tidak rapi. Mungkin berkompetensi tapi hanya pada kasus tertentu dan alatnya juga terbatas. Jadi kalau dokter gigi umum pakainya itu alat orto ya, kita bilangnya alat orto lepasan. Jadi yang lepas pasang. Nah, kalau misalnya dokter gigi spesialis ortodonti itu alat orto lepasang plus alat-alat lain seperti miofungsional untuk menekan pertumbuhan tulang yang berlebih, atau misalkan kita sering dengar juga alat orto cekat itu behel atau bracket. Nah, behel gigi itu adalah salah satu tindakan atau perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Iya. Oke. Kemudian keluhan seperti apa, Dok, yang paling sering datang ke layanan ortodonti ini? Banyak sih, mungkin salah satunya kalau di daerah Tasik ya, banyaknya mungkin gigi yang cameh ya. Kalau bahasa Sunda bilangnya cameh, nyakil ya. Iya, nyakil. Iya. Kayak cepotnya ya. Iya, kayak si cepot itu. Sebenarnya kalau cepot datangnya di umur 4 tahun mungkin si tulang rahang bawahnya bisa dimundurin ya. Iya. Nah, terus gigi yang tonggos atau yang maju. Jadi rahang atasnya lebih maju daripada rahang bawah. Gigi atasnya lebih maju daripada gigi bawah, rahangnya lebih maju. Terus ada juga yang rahang bawahnya lebih maju. Gigi yang spacing atau yang cararang ya, kalau bahasa Sunda, orang Sunda bilang cararang, atau mungkin gigi yang crowding kayak gingsul. Orang awam mungkin taunya gigi gingsul. Kalau saya kan mungkin termasuk gingsul mungkin ya, Dok, ya. Karena dulu waktu masih kecil paling takut ya dicabut gigi. Jadi secopotnya sendiri. Iya, makanya terjadi gingsul gitu maju ya. Mundur nah, giginya. Itu gak rapi. Maju mundur nggak cantik tapi. Iya, cuman kalau sekarang kan ya sudah tua, mungkin ya sudah nggak bisa dilurusin lagi ya, Dok ya. Terus maksimal usianya berapa tahun bisa dilurusin pasang behel itu, Dok? Kalau karena alat yang dipakai banyak ya, yang seperti yang sudah disebutkan. Jadi ada alat ortodonti lepasan, ada yang miofungsional, ada yang alat ortodonti cekat atau behel. Nah, sebetulnya itu punya punya target sendiri. Kapan kita memakaikan yang lepasan, yang miofungsional sama yang behel. Tapi sedini mungkin datang ke dokter gigi, terutama jika ada keluhan, misalkan harusnya di gigi anak-anak itu sebenarnya di usia 4 tahun tuh giginya tuh jangan rapi, harus ada space-nya. Yang normal tuh seperti itu. Nah, jadi ketika anak saya giginya rapi, Dok. Nah, itu malah harus curiga karena gigi anak itu kan ukurannya lebih kecil, gigi dewasa lebih besar. Maka ketika gigi anak-anaknya lepas, gigi dewasanya ukurannya lebih besar, terjadilah crowding atau gigi yang berantakan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan baiknya datang ya mungkin sedini mungkin ketika misalkan sudah terlihat kelainan di masa tumbuh kembang atau masa anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya datangnya udah umur dewasa, Dok, umur 12, umur 18, 30, bahkan ada yang umur 50 juga, bisa juga kalau misalnya giginya masih dirapikan asal ada giginya ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi sampai maksimal 50 tahun masih bisa itu? Masih bisa. Nanti kita sebenarnya kan sebelum dipasang behel atau alat ortodonti itu kita lakukan beberapa pemeriksaan seperti ronsen gigi, ronsen tulang. Nanti kita bisa evaluasi apakah tulangnya masih memungkinkan untuk dilakukan perawatan gigi atau tidak. Iya. Kemudian, Dok, apa saja nih tanda seseorang yang membutuhkan perawatan behel atau ortodonti? Tadi disinggung sedikit. Iya, mungkin tadi ya udah dibilang ya, gigi yang gingsul, yang berspace atau banyak space, terus gigi yang maju atau tonggos, gigi yang nyakil atau came, terus ada juga mungkin yang rahangnya suka kerasa pegel. Kalau misalnya bangun tidur, nah itu mungkin bisa diperiksa karena bisa jadi ada gigitan yang memang tidak pas atau miring. Terus ada juga yang mungkin ketika ngunyah tuh nggak maksimal, jadi gigi atas sama bawahnya nggak ketemu, itu ada juga. Nah itu kalau misalnya gigi atas sama bawahnya nggak ketemu, terus nanti makannya jadi sulit, itu juga bisa menyebabkan gangguan di
organ pencernaannya. Iya. Jadi sebenarnya tidak cuma untuk merapikan gigi ya, tapi kita lihat secara general gitu, efek-efeknya di kesehatan yang lain, tidak cuma gigi dan mulut gitu. Tapi susah nggak dok itu kalau menyikat gigi saat dipasang behel itu? Lebih effort ya, mungkin lebih effort. Makanya mungkin ada alat-alat, bukan alat tambahan sih, seperti apa ya, sikat giginya itu bentuknya beda. Memang ada sikat gigi khusus ya? untuk orang yang pakai behel, ada sikat gigi khusus, ada yang sikat gigi kecil, terus pakai benang gigi seperti itu. Kemudian kapan dok ini usia terbaik ya untuk mulai konsultasi ortodonti ini tepatnya? Nah, mungkin pada saat periode gigi bercampur ya, di usia kurang lebih 7 tahun. Seperti yang tadi pengalaman Mas Supri ya. Iya. Jadi biarin deh giginya copot sendiri. Nah, itu sebenarnya harusnya tidak boleh dibiarkan karena harus kita usaha untuk misalnya ketika ada 2 gigi nih berjajar gitu, berarti gigi susunya harus kita ambil segera. Nanti kalau misalkan ruangannya memang kurang, bisa kita lebarkan, baik ruangan lengkung giginya atau mungkin tulangnya ketika masa pertumbuhan, itu sebenarnya masih bisa. Jadi kalau ditanya kapan usia terbaik mulai konsultasi, saya rasa sedini mungkin, tapi semakin awal konsultasi bukan berarti treatment yang akan kita lakukan juga semakin awal, tapi bisa mencegah kelainan posisi gigi atau rahangnya itu untuk tidak menjadi parah kayak gitu. Iya. Berarti kalau usia 7 tahun itu sudah boleh cetok semuanya, mungkin udah tumbuh sudah ada gigi dewasa. Iya, betul. Usia 6-7 tahun tuh sudah mulai gigi dewasa tumbuh. Kemudian dok, apa ini dampaknya kalau misalnya susunan gigi itu tidak terawat sejak dini? Dampaknya mungkin ada banyak, ke dampak fungsional ya, fungsional pengunyahan, bicara gitu. Kalau misalnya kayak kita giginya misalnya gigitannya silang atau gigitan terbuka, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang atau giginya maju, terlalu maju rahang atasnya, biasanya dia susah mengucapkan huruf-huruf tertentu kayak huruf S, L. Nah mungkin itu juga berpengaruh terhadap fungsi fonetiknya, fungsi bicaranya, terus juga estetiknya terutama ya. Sama mungkin kalau estetik ngaruhnya ke psikososial, misalkan orang-orang yang giginya maju atau kayak si cepot, jadi dibilangnya misalkan namanya Mas Supri, jadinya cepot. Iya. Dikata-katain kalau anak sekarang bilangnya bullying. Iya. Oke. Baik Kanca, untuk Anda sekali lagi saya memberikan kesempatan ya, nanti bisa bertanya langsung melalui WA di 0853 244 0-3x70. Oke dok, masih banyak pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada dokter, namun kita rehat sejenak. Ada sebuah lagu yang sudah saya siapkan, tetap di 105,7 Pas FM Radio Purbasora di acara Talkshow Kesehatan bersama RSUD K.H. Mustafa, mengenal pelayanan ortodonti lebih dari sekedar merapikan gigi. Ya, baik Kanca Purbasora di manapun Anda, kita lanjut kembali kebersamaan kita di Talkshow Kesehatan bersama narasumber kami dari RSUD K.H. Mustafa, yakni Dr. Gigi Riza Yusa, spesialis ortodonti ya, dengan topik yakni mengenal pelayanan ortodonti lebih dari sekedar merapikan gigi. Ya dok, tadi kita bicarakan mengenai behel itu ya, kalau behel itu bahasa awam mungkin ya dok ya? Bahasa awam, iya. Bahasa klinisnya mungkin bracket gigi ya. Bracket gigi ya. Kemudian dok, apa risiko kalau misalnya memasang behel di tempat yang tidak ditangani dokter spesialis seperti dokter Risa ini? Oke. Nah, ini menarik ya pertanyaannya, karena mungkin saya berpraktek di kota dan kabupaten Tasik yang mungkin edukasi untuk pemasangan behel itu belum belum masif ya. Jadi kalau misalkan ya seperti yang dibilang ya, untuk behel atau orto cekat gitu atau bracket itu memang kompetensinya dokter gigi spesialis orto. Nah
yang lebih parah itu banyak yang datang itu pasang sendiri, beli di Shopee, atau mungkin di tukang gigi, asal pasang aja, sampai akhirnya tuh giginya goyang, tulangnya resop itu jadi ketinggian tulangnya berkurang sehingga giginya goyang, ada masalah di gusinya, ada masalah di jaringan pendukung giginya. Yang lebih parah ya kehilangan giginya itu sendiri padahal giginya sehat gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi di Kanca Purbasora semua ya. Jadi itu sih mungkin yang harus yang harus banyak diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pakai behel itu bukan untuk gaya, jadi itu memang pure untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam rongga mulut. Jadi memang mungkin lucu ya pakai behel, ada kawatnya, ada karetnya, bisa warna-warni kayak gitu, lucu. Tapi itu bukan sekedar lucu-lucuan. Jadi kalau misalkan memang Kanca Purbasora semua mau pakai behel, pastikan memang ditangani oleh operator yang seharusnya gitu, yang mana dokter gigi spesialis ortodonti. Jadi kalau misalnya belum punya uangnya atau pengen gaya, stop, jangan, daripada gigi kalian jadinya nanti rusak. Ya. Jadi yang tepat itu ke dokter gigi spesialis ortodonti gitu ya. Betul. Oke. Kemudian berapa lama dok itu dipasangnya itu supaya bisa istilahnya kembali normal, bisa dinyatakan udah cukup, udah sembuh, udah kembali normal gitu. Itu berapa lama itu dok? Mungkin tergantung kasus dari setiap pasien ya, tapi tergantung usia juga. Jadi misalkan kalau di usia pertumbuhan, di mana kepadatan tulangnya masih bagus, gerakan giginya masih bisa optimal, itu akan lebih cepat lagi. Tapi mungkin misalnya di usia-usia yang 30 ke atas, mungkin kondisi tulangnya sudah tidak seprima di usia 15-17 tahun, mungkin ada bisa lebih lebih lama, tapi kurang lebih tergantung kasus dan biasanya lamanya itu dari 1,5 sampai 4 tahun. Gitu. Kalau sudah itu bisa dilepas gitu ya. Bisa dan harus dilepas. Jadi jangan sampai behel itu bukan untuk seumur hidup. Jadi kadang ada pasien saya juga, dok, aku udah biasa nih pakai behel, aneh nggak ya kalau dilepas? Ya harus dilepas, karena kalau misalnya nggak dilepas nanti akar giginya itu akan jadi pendek. Jadi kalau misalnya di ronsen nanti akar giginya makin pendek, nanti bisa lepas juga gitu. Berarti ini tidak selamanya ya dok ya? Iya, bukan perawatan selamanya. Oke dok, mungkin dokter mungkin tidak mengenal masa atau zaman dahulu ya. Saya masih kecil pernah lihat itu orang pakai gigi tapi dilapis emas. Itu mungkin bisa diceritakan ini seperti apa dok, ini mengenang masa lalu ini waktu saya masih kecil. Masih kecilnya itu lama banget lama banget masih kecil ya mungkin kalau misalnya gigi dilapis emas itu sebenarnya kalau sekarang mungkin udah tidak relate ya, tapi mungkin zaman dulu itu memang ada kondisi gigi yang rusak, di mana permukaan mahkota giginya itu sudah kecil dan memang diperlukan penambalan, tapi sudah tidak bisa dengan tambal biasa. Itu biasa kita pasang crown gigi atau mahkota pengganti gigi. Itu memang bahannya itu kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin sudah banyak ada pakai zirkon atau atau warna-warna yang memang bisa senatural mungkin mirip gigi aslinya. Nah, mungkin zaman dulu tuh belum ada, dan memang logam itu merupakan salah satu pilihan karena tahan terhadap bakteri dan kekuatannya gitu. Jadi mungkin yang dipilih adalah bahan logam. Nah, mungkin kalau zaman dulu kayak ya udah pakai emas aja, karena memang emas tuh logam yang bagus ya setahu saya gitu, yang bagus. Jadi cuma ya di harga aja sih agak mahal. Jadi mungkin nggak semua orang pakai, dan mungkin kalau zaman dulu pakai aja biar keren nih. Jadi kalau orang lihat kayak saya kaya nih. Iya itu menunjukkan pas senyum ada emasnya gitu. Iya. Oke, dok. Kemudian ini misalnya Kanca Purbasora ingin konsultasi mengenai ortodonti ortodonti itu harus ke RSUD KZ Mustafa dengan
Caranya bagaimana mungkin bisa diceritakan, Dok? Iya boleh, mungkin bagi Kanca Purbasora yang mempunyai masalah tentang posisi gigi yang tidak teratur, atau gigi yang maju, gigi yang renggang, atau gigi yang cameh, itu boleh datang ke RSUD KHZ Mustofa Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ke Poli Ortodonti. Nanti bisa ketemu saya dari hari Senin sampai Jumat di jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam setengah 3 sore. Iya, iya. Dari Senin sampai Jumat ada ya? Iya, tapi tutup pendaftaran biasanya jam 12 ya. Oh iya, tutup pendaftarannya jam 12. Oke. Iya. Baik, sebelum dilanjut ini ada pertanyaan yang masuk, Dok ya. Kita buka saja. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Mohon maaf ganggu waktunya. Kalau gigi hitam bisa ke dokter ortodonti tidak, dan cara mengatasinya gimana? Terima kasih, Dok, gitu ya. Ini dari siapa ya? Kang Budi Rohman di Tanjung Jaya. Iya. Baik. Halo, selamat pagi Kang Budi. Mungkin untuk gigi hitam itu bisa datang ke RSUD KHZ, tapi mungkin nanti tidak bertemu dengan saya. Nanti ada dokter gigi yang lain di sana yang memang khusus menangani kasus-kasus gigi hitam. Itu biasanya kan disebabkan karena lubang gigi ya, atau karies gitu, atau perubahan karena merokok juga. Nah, nanti bisa dikonsultasikan. Boleh datang juga di hari yang sama, Senin sampai Jumat. Iya. Itu Kang Budi Rohman yang di Tanjung Jaya. Iya, seperti apa yang disampaikan narasumber kami, insya Allah bisa diatasi gitu ya. Oke, Dok, tentang clear aligner ya dan behel biasa ini ada clear aligner ya. Nah, clear aligner ya. Clear aligner ya, itu yang dipakai artis-artis kayaknya. Lesti pakai ya. Iya. Itu apa perbedaannya, Dok? Bedanya mungkin kalau clear aligner tuh samanya dulu, kita bahas persamaannya. Dia sama-sama untuk merapikan gigi yang tidak rapi, tapi bedanya itu di alatnya. Jadi kalau clear aligner itu kita punya set alat, misalkan kita udah setting, kasusnya giginya berjejal, butuh pencabutan atau tidak. Nanti ada 24 set alat yang bisa pasiennya bawa. Jadi ada tray-nya, namanya tray giginya. Terus nanti ada button-button yang dipasang di giginya. Jadi pasien tidak perlu kontrol setiap bulan. Jadi bisa kontrolnya itu bisa tidak kontrol kalau tray-nya tuh aman. Jadi nanti ada tray set A misalkan untuk 4 bulan pertama, ada tray pertama itu dipakai 3 minggu, kedua 6 minggu, yang ketiga 2 minggu, tergantung hasil analisisnya seperti apa. Ada tray-nya seperti itu. Jadi biasanya itu dipakai sama orang-orang yang sibuk ya, seperti kayak artis, mungkin secara estetik juga tidak kelihatan, pas makan juga bisa dibuka dulu kayak gitu. Jadi terus atau yang study abroad atau belajar ke luar negeri itu biasanya pakainya clear aligner karena tidak butuh kontrol, kecuali kalau misalnya ketika tray nomor sekian udah nggak pas, nah itu baru datang gitu. Ini kenapa nggak pas, berarti dia ada yang harus di-adjust lagi. Tapi itu butuh butuh komitmen dari pasiennya, karena sekali kita nggak pakai tray sesuai waktunya, nanti giginya tuh nggak sesuai sama tray yang lainnya, jadi harus diulang. Nah itu makin mahal lagi. Beda sama bracket biasa atau behel. Kalau behel itu fix, jadi kita sama dokternya dipasangkan di giginya, nggak bisa dilepas pasang, harus kontrol tiap bulan, ada yang tiap 2 bulan atau 3 bulan. Nah itu tapi pasiennya kalau misalnya agak males ya tetap giginya bisa kita gerakin gitu. Yang penting kontrol. Cuma minusnya adalah karena nggak bisa lepas pasang, jadi saat makan mungkin banyak sisa makanan yang nyelip-nyelip di bracketnya. Kalau misalnya jorok nanti bisa bikin lubang. Makanya harus ada tools khusus untuk perawatan ortonya itu tadi. Iya. Ini kalau yang orang sibuk kayaknya ya susah juga ya, Dok, yang merawat gigi yang mengenakan behel itu. Kemudian, Dok, nah langsung saja nih, mungkin dokter bisa memberikan tip untuk menjaga kebersihan gigi saat memakai behel.
Tipsnya mungkin tadi ya, yang mungkin poin yang penting adalah jangan pasang behel di selain dokter spesialis orto, supaya tidak ada masalah-masalah yang timbul. Terus kalau memang sudah pasang di dokter spesialis orto, nanti biasanya dokternya akan mengedukasi untuk menjaga kebersihan giginya. Sikat gigi itu yang paling penting adalah sebelum tidur. Jadi kalau misalnya pagi jangan pas bangun tidur, tapi setelah makan. Dan 2 kalinya itu malam itu sebelum tidur. Jadi jangan pas mandi sore, itu salah besar. Mandi sore tapi malamnya makan nggak sikat gigi, sama aja gitu. Jadi yang paling penting adalah sebelum tidur harus sikat gigi, terus flossing. Mungkin kalau boleh googling artinya flossing, cara flossing seperti apa. Terus 6 bulan sekali. Kalau yang pakai behel mungkin tiap bulan pasti akan terkontrol ya, karena terutama pasien saya biasanya saya scaling sebelum saya kontrol, jadi scalingnya tiap bulan. Nah, tapi mungkin yang untuk yang nggak pakai behel boleh dicoba untuk ke dokter giginya tiap 6 bulan sekali. Iya. Jangan sampai tunggu parah ya, soalnya mahal nanti. Betul. Iya. Kalau tambah gigi tambah besar tambah mahal, jadi mending pas lagi masih kecil lubangnya seperti itu. Tapi biasanya bawaannya itu males ya dok, kalau malam hari sebelum tidur kita harus gosok gigi. Makanya dibiasain mungkin dari umur berapa ya? Dari anak-anak mungkin umur 2 tahun ya, harus dibiasakan ya. Terus kita children do, jadi kita juga sikat gigi ya. Ayo nih, mama mau sikat gigi misalnya. Anaknya lihat, jadi kayak sebelum tidur sikat gigi. Iya. Oke, kemudian kebiasaan apa dok ini yang bisa menyebabkan susunan gigi menjadi tidak rapi nih? Nah ini banyak ya. Salah satunya itu isap jempol. Isap jempol itu bisa bikin gigi atasnya maju, lengkungnya sempit, terus nafas lewat mulut. Kalau misalnya ada polip di hidungnya, kita harus obatin karena ketika di hidung ada polip nanti secara naluri ya, biasanya pasien itu akan nafas dari mulut. Nah kalau misalnya nafas dari mulut, ada tekanan dari udara, itu bisa juga bikin giginya maju gitu, berantakan gitu, ya. Terus gigit pulpen. Gigit pulpen juga bisa bikin giginya miring, apalagi dilakukan di masa-masa pertumbuhan ya, di usia anak-anak. Nah biasanya tapi kondisi ngemut jari, kondisi gigit pulpen atau apapun itu biasanya kaitannya dengan masalah psikologis. Jadi mereka tuh nyari tenang gitu. Mau tidur jadi isep jempol, atau misalnya lagi grogi ketemu orang atau di lingkungan baru, anak kecil isep jempol. Nah itu yang harus kita cari tahu akar masalahnya secara psikologis seperti apa. Jadi nggak cuma dari dokter gigi ortonya biasanya, nanti kita konsulin ke dokter spesialis kedokteran jiwa untuk anak-anak yang memang masih punya kebiasaan seperti itu. Kalau misalnya yang suka ngempeng itu? Nah itu juga sama. Itu nanti bikin open bite, jadi giginya melengkung, terus jadi maju juga, gigi bawahnya jadi masuk ke dalam, tulangnya juga nanti kayak gunung jadi bentuknya. Nanti juga giginya sama jadi naik, yang gigi atasnya. Nah itu juga harus harus tega ya. Empengnya harus benar-benar kita lepas, kita buang. Anaknya nangis seminggu 2 minggu, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting lengkung rahangnya bisa kita selamatkan gitu. Ya, tadi disebutkan tip mengenai mencegah kesehatan dan kerapian gigi. Nah, masih bisa ditambahkan dok, mumpung masih ada waktu? Boleh. Mungkin kalau ini ya, karena anak-anak zaman sekarang kayaknya kurang minum air putih, itu juga penting untuk kesehatan gigi. Terus jaga makanan, jangan makan seblak. Apalagi pasien-pasien yang pakai behel ya, banyaknya bracketnya lepas gara-gara makan bacitul, cimol, cilok, yang lengket itu harus dihindari. Terus tidak menggunakan gigi untuk membuka kemasan seperti ciki dan lain-lain. Terus menghindari kebiasaan yang tadi ya, kebiasaan buruk seperti mengisap jempol atau bernafas melalui mulut dan mengunyah makanan dengan kedua sisi. Kalau misalnya satu sisi saja nanti pipinya cabi sebelah, tulang
tulang pipinya juga besar sebelah. Terus biasanya ngunyah kalau ngunyahnya satu sisi itu biasanya penyebabnya karena ada gigi yang berlubang di sisi yang berlainan, makanya itu juga harus diobati gigi berlubangnya. Jadi banyak ya faktor yang harus dijaga. Kemudian sebelum kita akhiri acara ini dok, closing statement terkait dengan ini topik kita ini. Oke, karena mungkin kita berdiskusi masalah behel ya, jadi mungkin closing statementnya intinya adalah menjaga kesehatan dan kerapian gigi itu bukan hanya untuk estetik, tapi juga penting untuk fungsi pengunyahan, kesehatan mulut dan kepercayaan diri. Makanya buat kanca-kanca Purbasora semua yang memang punya masalah ketidakteraturan gigi, jangan sampai pasang behel di tempat-tempat yang tidak mempunyai kompetensi untuk merapikan gigi seperti itu. Kembali lagi ya, datanglah ke RSUD KZ Mustafa. Setiap Senin sampai Jumat. Iya, dilayani. Nanti ketemu sama dokter. Iya, nanti ada saya dan teman-teman dokter gigi lain juga. Iya, oke. Baik, saya rasa cukup karena waktu yang sudah mepet ke jam 11 ini dok, yang gak terasa selama 1 jam. Dan baik kanca Purbasora, talkshow terkait dengan pelayanan ortodonti yang ada di RSUD KZ Mustafa bersama Dr. Gigi Riza Yasya, spesialis ortodonti. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mari kita sama-sama menjaga dan merawat gigi kita ya dok ya, agar tetap sehat. Ya, betul. Dan tentunya insya Allah nanti di lain waktu bisa hadir kembali ke studio ini untuk melanjutkan obrolan kita terkait dengan gigi. Ingat, jangan di sembarang tempat, apalagi memasang behel ya. Iya, betul sekali. Oke. Saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.